Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ada yang sakit atau yang tidak hadir? Baik, semoga yang sakit cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran kita berikutnya, dan semoga yang tidak hadir dapat mengikuti pertemuan kita berikutnya. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang pelajaran yang di dalam kehidupan kita sehari-hari biasanya, yaitu tauhid dan syirik. Ada yang tahu tauhid itu apa dan syirik itu apa? Kalau ada yang tahu, silakan. Baik, di sini Bapak akan jelaskan dulu. Tauhid itu menurut bahasa Arab berbentuk masdar atau sifat atau keadaan, yang artinya menyatukan atau mengesahkan. Dan menurut istilah dalam Islam itu berarti esa atau satu, yang merupakan asma Allah yang menunjukkan sifat kemaha esaan dan kemaha tunggalnya. Baik, dan yang kedua itu ada syirik. Syirik itu berasal dari kata syarika, yasraku, syarikan. Syarikan artinya bercampur semuanya, bergabung atau mempersekutukan. Sedangkan menurut terminologi, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik dalam asma-asmanya atau sifat-sifatnya itu adalah pendustaan terhadap Allah, kedustaan kepadanya. Karena syirik jelas ini dikategorikan kufur jika dalam ibadah. Jika dalam ibadah kepada Allah terdapat unsur ibadah kepada selainnya, ibadah tersebut dianggap kekufuran dan pendustaan kepadanya. Macam-macam tauhid. Tauhid itu ada 3 macam. Yang pertama, rububiyah, berasal dari bahasa Rab. Dari sisi bahasa berarti tuan dan pemilik, dikatakan Rab ad-dar, berarti tuan rumah. Secara etimologi yaitu menumbuhkan, mengembangkan. Sedangkan secara terminologi berarti keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta semua makhluk dan alam semesta. Yang B atau yang kedua, tauhid uluhiyah, artinya mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah dan tidak ada Tuhan selain Dia. Pengakuan dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah dan yang direalisasikan dalam bentuk ibadah. Dan yang ketiga itu ada mulkiyah. Banyak orang mempertanyakan apakah tauhid mulkiyah itu ada. Tauhid mulkiyah itu sebenarnya ada, namun oleh sebagian orang dalam diartikan maksudnya, sehingga sebagian lainnya menolak adanya tauhid mulkiyah. Baik, di sini kita akan membahas pembahasannya kriteria orang yang syirik. Kriteria orang yang syirik itu bukan hanya sikap seseorang yang agungkan sesuatu dari kalangan sesama makhluk, sesama manusia atau kultus, tetapi syirik juga meliputi sikap mengagung-agungkan diri sendiri. Kemudian menindas harkat dan martabat sesama Allah, yaitu kebenaran mutlak dan berlawanan dengan jalan hidup yang benar, yaitu jalan hidup yang meliputi ridho Allah yang maha besar. Dia sama sekali tidak dalam kegagalan atau keperkasaan, melainkan dalam kehinaan yang lebih besar karena dia diperhamba oleh nafsunya, oleh dirinya sendiri, dan untuk berkuasa dan menguasai orang lain. Sebagaimana kisah Fir'aun yang kemudian mengalami hukum Tuhan yang tragis dan dramatis. Dia baru insaf setelah
malapetaka menimpa, tetapi sudah terlambat. Dan di sini dikatakan implikasi tauhid dan syirik dalam kehidupan. Implikasi tauhid dalam kehidupan itu transformasi ketauhidan adalah mewujudkan ketauhidan kepada Allah dalam bentuk amal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita menyadari betul bahwa Allah senantiasa bersama kita, maka kita senantiasa menjaga perilaku kita dari hal-hal buruk, misalnya kesombongan, membuat zalim, apalagi menyakiti orang lain, dan lain-lain. Sebaliknya, kita selalu terdorong untuk melakukan hal-hal yang baik dan terpuji, misalnya bersikap ramah, menolong orang lain, peduli, empati pada sesama, dan lain-lain. Intinya, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat benar-benar membawa manfaat bagi orang lain. Selalu mengaitkan semua dinamika kehidupan ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada dikatakan implikasi syirik dalam kehidupan kita. Salah satu dari sifat Allah adalah Maha mengetahui segala perkara gaib. Maka bila sesuatu ketika ada orang yang mengakui bahwa dirinya mengetahui perkara gaib, atau ia meyakini bahwa ada seseorang yang dapat mengetahui perkara gaib, niscaya orang tersebut telah jatuh dalam kubangan syirik dan persoalan nama dan sifat-sifat Allah. Orang yang mendatangi dukun, paranormal, dan yang mempercayainya dengan tetap memegang asumsi dasar bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh seorang dukun itu menerima hukuman agama yang berlipat. Tetapi bagi mereka yang meyakini akan perkara gaib, maka tidak diragukan lagi bahwa keyakinan semacam itu adalah keyakinan yang akan menjadikan seorang keluar dari wilayah keislamannya, karena dengan ia telah mendustakan Allah. Karena syirik itu salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Tuhan.